صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام والإيمان والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معالي الدين. رب اغفر لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi istafa Ibrahim alaihi salam khalila wa ja'alahu lin-nasi imama. Innahu kana siddiqan nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi lam yattakhidh sahibahu wala walada, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu basyiran wa nadhira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bukratan wa asila wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala bi fi'li ta'at. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berusaha sekuat tenaga melaksanakan semua perintahnya serta berupaya untuk menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada hari ini kita berada pada hari raya Idul Adha atau yang biasa disebut dengan istilah hari raya kurban, yang kita peringati setiap tahun. Ini tidak terlepas dari kisah yang pernah disejarahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Meskipun praktik kurban ini pernah dilaksanakan di dulu kala di generasi pertama, yaitu kurban ini dilakukan oleh putra Nabi Adam alaihissalam, yakni Qabil dan Habil. Diceritakan bahwa kurban yang diterima adalah kurbannya Habil, bukan kurbannya Qabil. Itu bukan daging atau darah yang Allah terima, namun ketulusan hati serta ketakwaan dari si pemberi kurban tersebut.
la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Surat Al-Hajj ayat 37. Kendati sejarah kurban sudah berlangsung sejak generasi pertama umat manusia, namun syariat ibadah kurban dimulai dari cerita perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Ismail alaihissalam, seorang anak yang diidam-idamkan bertahun-tahun lamanya karena istrinya sekian lama tidak kunjung juga hamil. Dalam surat As-Saffat dijelaskan bahwa semula Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang sholih. Allah lalu memberi kabar gembira dengan anugerah kelahiran seorang anak yang amat cerdas dan sabar, yang disebut dengan istilah gulamul halim. Hanya saja ketika anak itu menginjak dewasa, Nabi Ibrahim mulai diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sebuah mimpi. Ia berkata, wahai anakku, dalam tidur aku bermimpi berupa wahyu dari Allah yang meminta aku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapat kamu? Anak yang saleh itu pun menjawab, wahai bapakku, laksanakanlah perintah Tuhanmu. Insya Allah kamu akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala sang bapak dan anak pasrah kepada ketentuan Allah, Ibrahim pun membawa anaknya ke suatu tumpukan pasir. Lalu Ibrahim membaringkan Ismail dengan posisi pelipis di atas tanah, saudaraku, dan siap untuk disembelih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, atas kehendak Allah, drama penyembelihan anak manusia itu pun akhirnya batal dilaksanakan karena Allah berfirman dalam ayat berikutnya, inna hadza lahuwal balagul mubin wa qadainahu bidzibhin azim wa tarakna alaihi bil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, yaitu seekor domba. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemuliaan, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah kurban tahunan yang umat Islam laksanakan adalah ini merupakan bentuk iktibar atau pengambilan pelajaran dari kisah tersebut. Setidaknya ada 3 pesan yang bisa kita tarik dari kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini, serta ritual penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan secara umum. Pertama, tentang totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim yang mendapatkan julukan Khalilullah sebagai kekasih Allah mendapat ujian berat pada saat rasa bahagianya yang telah meluap-luap dengan kehadiran seorang putra yang setelah lama menunggunya, yaitu sang buah hati di dalam rumah tangganya. Lewat perintah Allah untuk menyembelih Ismail, Allah seolah hendak mengingatkan Nabi Ibrahim bahwa anak ini hanyalah titipan. Anak betapapun mahalnya kita menilai, tak boleh melengahkan kita bahwa hanya Allah lah tujuan akhir dan rasa cinta kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim lolos dari ujian ini. Dia telah membuktikan bahwa
dirinya sanggup mengalahkan egonya untuk tujuan mempertahankan nilai-nilai ilahiyah dan penuh ketulusan. Nabi Ibrahim menampaki jalan pendekatan diri kepada Allah sebagaimana makna kurban, yakni pendekatan diri. Kurban artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sementara Nabi Ismail meski usianya masih belia, mampu membuktikan dirinya sebagai anak yang soleh, yang mampu berbakti kepada kedua orang tuanya dan patuh juga terhadap perintah Tuhannya. Yang menarik, ayahnya yaitu Nabi Ibrahim menyampaikan perintah tersebut dengan permohonan pendapatnya terlebih dahulu dengan tutur kata yang halus tanpa unsur paksaan atas dasar kesalihan dan kesabaran yang ia miliki. Ia pun memenuhi panggilan Tuhannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil adalah tentang kemuliaan manusia. Di dalam kisah itu di satu sisi kita ingatkan untuk jangan menganggap mahal sesuatu bila untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Namun di sisi lain kita juga himbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Pergantian Nabi Ismail dengan domba besar adalah pesan nyata bahwa pengorbanan dalam bentuk tubuh manusia sebagaimana yang berlangsung dalam tradisi sejumlah kelompok di zaman kuno ini adalah hal yang diharamkan. Manusia dengan manusia yang lain sesungguhnya adalah saudara. Mereka dilahirkan dari satu bapak, yakni Nabi Adam alaihissalam. Seluruh manusia ibarat satu tubuh yang diciptakan oleh Allah dalam kemuliaan. Karena itu membunuh atau menyakiti atau menghadir satu manusia ibarat dia telah menyakiti dan menghadir dan bahkan membunuh manusia secara keseluruhan. Sebetulnya penegasan kembali tentang luhurnya kemanusiaan di mata Islam dan karenanya mesti dijamin hak-haknya. Pelajaran yang ketiga saudara hadirin yang kita ambil adalah tentang hakikat pengorbanan itu sendiri. Sedekah daging hewan kurban hanyalah simbol dari makna kurban yang sejatinya sangat luas, meliputi pengorbanan dalam wujud harta benda, tenaga, pikiran, waktu dan lain sebagainya. Pengorbanan merupakan manifestasi dari kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Bayangkan saja bila masing-masing manusia sekedar memenuhi egonya sendiri dan kebutuhan pribadi keluarganya tanpa memperdulikan kebutuhan orang lain atau tetangganya, alangkah kacaunya kehidupan ini. Orang mesti mengorbankan sedikit waktunya, misalnya untuk tahan dan sabar mengantri dalam satu antrian dalam sebuah loket penjualan tiket umpamanya, bersedia menghentikan sejenak kendaraannya saat lampu merah sedang menyala dan lain sebagainya. Sebab keserakahan hanya layak dimiliki para binatang. Disinilah perlunya kita menyembelih ego kebinatangan kita untuk menggapai kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena esensi kurban adalah solidaritas sesama dan ketulusan murni untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani ba'iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qul qawli hadza fastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah الذي أعاد العيان وكرر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ملك الأكبر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الخلائق والبشر
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الشافي المخشى وعلى آله وأصحابه الأبرار. الله أكبر. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيبك صاحب الوجه الأنوار وعلى آله وارض الله عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين وتابعين إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واغفر عبادك الموحدين واغفر من نصر الدين واغفر من خذل المسلمين وكبر أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد. اللهم صل Yeah.